Oke guys, balik lagi ke seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini gue di Tulungagung, jadi gue pengen ngopi panas-panas gini ya kan. Enaknya ngopi, ntar. Mbak, pesen kopinya satu ya? Iya. Ya, oke. Panjerannya tuh enak. Loh, Mas Tama. Febian. Halo, Mas. What's up? Dari mana? Ini tadi jalan-jalan Mas. Jadi kita tadi habis selesai syuting, terus kemudian aku haus ya kan, pengen ngopi Minum tadi. lah. Nah, Ada minum. kopi, Nah, ada teh. ini Mas Tama kan punya kafe sendiri, punya kopi sendiri. Ngapain minum di kedai kopi orang gitu loh? Ini namanya Kosim Express. Kosim Express. Yoi. Oh serius? Iya. Gila, kedai Kosim Express. Jadi ini Sister adalah company-nya Kedai Kosim. oh gitu. Terus ini yang punya siapa nih Mas? Yang punya beliau ini, Mas Oh, gitu? Ardi. Siapa? Iya. Mas Kenalin. Oh gini, oh iya lama deh gini. Oke, Mas Ardi, Febian Mas. Oke, Mas Ardi jadi yang franchise sama Mas Tama. Iya. Luar biasa nih. Bisa dijelasin nggak kok bisa kenal sama Mas Tama ini juga biasanya saya gabungnya juga sama Mas Tama nih, gitu loh. Iya. Jadi dulu sempat scrolling Instagram karena dulu aku sempat kesana juga kan. Jadi kenal sama pertama terus ambil franchise-nya. Iya, kita ketemunya di kedai, Kedai terus kita Kosim. ngobrol soal kopi dan nyambung. Dan alhamdulillah beliau akhirnya tertarik untuk buka kayak gitu. Nah, kayaknya suaranya kenceng banget nih Mas. Nggak ada tempat yang mungkin nanti bisa lebih enak gitu buat kita ngomong. Sambil ngopi kali ya. Kita ke rumah aja. Ke rumah Mas Ardi. Deket Mas rumahnya? Dekat di belakang. Oh, belakang sini. Oke, ya udah. Saya pesenin dulu ya. Oke. Mbak, kita pesen ya. Nanti Mbak kirim ke rumah Mas Ardi, katanya kan deket nih. Ya. Kopi signature di sini apa aja? Ya, jadi di Kosim Express ini ada 3 signature. Yang pertama ada kopi siang. Kopi siang itu pakai susu coconut dilek. Kalau yang malam pakai air kelapa. Terus Kalau yang satunya kopi susu. pakai biasa. Oh ya udah, pesen 3 itu semua ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke, welcome back. Sekarang kita berada di rumahnya Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Halo. Terima kasih udah diajak ke rumahnya nih, ya. Sama Mas Tama juga, ya kan. Mas, kan ini tadi kita udah ketemu nih di kedai Kosim Express, bener. Nah, itu kok bisa kecantol dengan usaha kopi itu kenapa nih, Mas? Why? Kenapa kopi? Ya. Kenapa kopi? Jadi awalnya itu karena dari kecil suka ngopi sama teman-teman. Oke. Pertama. Jadi, yang kedua dalam setahun belakangan ini lagi ngulik manual brewing. Manual brewing. Ya, manual brewing. Lalu karena kena pandemi ini, jadi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan Terus katanya. muter otak. Lalu muter otak, terus ketemulah sama Mas Tama. Kebetulan Mas Tama mau buka Kosim Express. Gitu. Jadi launchingnya baru kemarin itu ya kan? Ya, tanggal 8 kita launching. Tanggal 8 bulan? Bulan apa ini? Maret. Oh, baru 1 bulan ini berarti betul. ya kan. Nah, kok di Tulungagung kan khususnya nih kan kota kopi ya kan, kota CT, ya kota CT julukannya ya, bener nggak Mas Tama? Ya kan Kota banyak 1000 sekali. warung kopi. 1000 warung kopi ya kan. Kenapa milih Kedai Kosim yang menjadi partner franchise-nya nih? Kenapa? Karena kedai Kosim itu udah udah punya nama di sini yang pertama. Lalu dia pionir kedai kopi di Pionir sini dari kedai kopi. 2015. 2015 Mas Tama udah mulai di sini, jadi ya
saya percayakan sama Mas Tama. Mas Tama. Begitu. Luar biasa Mas Adi jawabannya. Singkat dan padat sekali ya kan. Oke, saya mau tanya ke ownernya langsung yang pemilik kedai Kosimnya, yang pemilik brand Kosim nih, ya kan, kopi siang malam teman-teman. Mas Tama, dengan bisnis Mas Tama kedai Kosim nih, gimana Mas Tama bisa meyakinkan nih buat franchise di luar sana misalkan pengen gabung dengan Mas Tama di kedai Kosim Express khususnya, ya kan, baik di semua kota nih, ya kan, itu gimana Mas Tama bisa ngeyakinin kalau itu bisa modalnya itu bisa balik gitu loh. Kita nggak usaha abal-abal gitu loh, ini benar-benar usaha yang benar-benar ada cuannya gitu. Iya, Gimana jadi nih, Mas? untuk bisa meyakinkan calon klien itu kita harus punya kredibilitas memang. Kita harus punya track record yang baik. Track record yang Iya. bagus. Yaitu pasti di semua bisnis track record itu salah satu yang paling penting. Karena dari situ kita bisa ngebaca selama dari opening awal startup sampai pada saat sekarang ini itu seberapa jauh prestasinya, kemudian prestasi. Ya kredibilitas tadi gitu. Jadi ketika kami pertama buka di tahun 2015 itu bisa dibilang kita memang yang aktif sekali di industri kopi specialty Tulungagung. Kita benar-benar struggle, kita pergi dari sekolah ke sekolah untuk presentasi. Oh, dari Ya. sampai sekolah ke Iya, sekolah ya? dan bagi-bagi kopi gratis gitu. Bagi kopi-kopi gratis. Mereka nggak beli, tapi kita menawarkan diri untuk mengedukasi orang-orang, terutama dari kalangan youngster, anak muda gitu. Nah dari situ kita mulai banyak dikenal dan akhirnya kita dipercaya untuk bisa mewakili Indonesia waktu itu ke Malaysia. Wow, luar biasa. Jadi hanya ada 6 kedai kopi di Indonesia yang mewakili Indonesia pada saat hari ulang tahun RI tahun 2018 di Kedubes Kuala Lumpur Malaysia. Itu 6 itu salah satunya kita kayak gitu. Oh, luar biasa di sini. Nah dari situ kita coba untuk kenalkan prestasi-prestasi kita. Kita juga pernah juara 1 se-Jawa Timur pada tahun 2018 juga, pada tahun yang sama. Nah itu kita tuangkan ke dalam proposal, ke dalam blueprint kita, dan kita kenalkan ke teman-teman yang mau usaha kopi. Karena bagi kami rata-rata kalau kita menganalisa teman-teman pebisnis pemula ya, kendala awal paling besar itu rata-rata di modal. Benar. Ya, waktu itu kita terlalu berfokus ke outlet-outlet besar. Oh, iya. Jadi waktu itu kita pernah mendapatkan investasi, ada investor yang menanamkan modalnya sekitar 650 juta. Jadi kita memang berfokus di outlet-outlet yang besar, setengah M ke atas. Wow, luar biasa nih. Setelah kita pikir lagi, ketika Indonesia kena pandemi pada waktu bulan Maret 2020 itu, banyak pemain-pemain besar itu yang karam gitu. Ibarat kapal itu kena badai, karam. Nah, saya memikirkan gimana cara bisa sustain, gimana cara bisa survive. Apalagi kalau modalnya besar, kalau dia sampai karam kan kasihan. Nah, kita harus mencoba untuk membuat bisnis kopi ini lebih tahan banting, lebih sustainability-nya lebih kuat kayak gitu. Nah, akhirnya saya dan istri mencoba untuk memformulasikan Kosim Express. Luar biasa. Idenya banyak banget nih beneran teman-teman. Kalau misalkan sama Mas Tama ini. Saya mulai kenal Mas Tama itu idenya banyak banget. Sampai ini tadi ketemu nggak sengaja ya kan. Kita bisa tahu bahwasanya Mas Tama punya kedai Kosim Express gitu. Kok namanya kedai Kosim Express, Mas? Kenapa? Karena mungkin tempatnya yang bisa di meminimalisir tempat, atau dengan dana yang sekian gitu bisa gabung dengan Mas Tama? Gimana? Sebenarnya Dapat brand loh Kosim ini. Express ini awalnya konsepnya coffee to go. Coffee on the go gitu. Cuman lebih ke sekarang ini kan bisnis itu makin kesini makin custom. Yep. Jadi makin personalized Dan memudahkan orang ya, Mas, ya? memudahkan. Jadi kami nggak terlalu kaku sebenarnya, tapi konsep awalnya berangkat dari coffee to go. Akhirnya kenapa Express? Karena coffee to go ini kan kita bisa prepare lebih awal, kita bisa bikin kondimennya. Kondimen itu kayak bahan baku setengah jadi yang disiapkan lebih awal. Jadi ketika ada customer pesan itu langsung cepat jadi gitu. Makanya namanya Express. Harapannya ketika orang pesan mereka nggak perlu menunggu terlalu lama, dan mereka bisa langsung take Menikmati, away, benar. ya. Bisa Dan lebih take aman away. juga. Sesuai dengan pandemi sekarang ini kan lebih prokes ya, protokol kesehatan lebih dikedepankan gitu. Jadi kayak gini ya? Ya pakai kemasan-kemasan kayak Kemasan gini. kayak gini. Kalau ini apa Mas? Oreo Black Oreo Cookies. Black Cookies. Boleh kita cobain? Boleh, silakan. Ya, boleh dicobain. Sama mau kopi? Oke. Terus nih Mas, kalau misalkan teman-teman mau join itu gimana Mas caranya Mas?
Gampang banget sih kalau mau join bisa langsung DM kita di Instagram. Banyak korespondensi kita, ada nomor WA saya. Atau kalau mau sharing-sharing, tanya-tanya ke Mas Ardi yang sudah lebih dahulu. Kebetulan Memulai, beliau ya ini atas jasa beliau lah kami bisa menelorkan pilot projectnya. Pilot projectnya. Menelorkan Cosm Express ini atas jasa beliau, jadi kami nggak akan mungkin lupa. Kami sering, jadi kalau tadi ketemu Febri di Cosm Express, saya sering kesini. Waduh. Jadi Ntar juga bisa mampir iya, ya, jalan-jalan. kalau nggak ngopi di Cosm ya harus apa namanya? Kalau bisa circle kita itu getting big gitu. Bisa kita sering kunjungi gitu Mas. Luar biasa di situ Mas. Oke Mas, ngomong-ngomong kalau misalkan kayak gini nih, saya mau tanya ke Mas Ardi nih. Yes. Kalau misalkan kita ngopi itu kan pasti mahal nih Mas, ya kan? Pikiran orang-orang nih kan, apalagi di cup, ya kan? Yes. Pasti pikiran mereka ini kan mahal itu. Itu harganya berapa sih Mas kalau misalkan di kedai Cosm Express? Harganya rata-rata hampir sama kayak kedai Di Cosm kedai pusat. Cuma kami menawarkan promo. Promo. Ya, di beberapa minggu ini kami coba untuk promo setiap hari itu berbeda-beda. Wah, luar biasa. Jadi boleh follow Instagram kami di kedai kosim.ta. Oke, itu kedai kami Cosm.ta, bener ya? Iya betul. Itu. Itu kami biasanya posting promo hari ini ada apa. Biasanya malamnya atau paginya. Oke. Gitu. Luar biasa. Ada beli satu gratis satu, terus ada diskon. Gitu. Luar biasa nih. Mas, dari harga berapa sampai dengan berapa? Apa sebutin nih? Berapa nih? Harganya paling murah ada di 5.000 5.000? untuk kopi tubruk. Yes, 5.000 Serius Mas? untuk 5.000? Gila, jadi 5.000 teman-teman bisa dapat kopi dan juga bisa berfoto-foto nih pastinya ya kan? Di Cosm Express tadi udah ada foto-fotonya nih. Oke, luar biasa nih. Saya ngutip dari kedai Cosm Express nih. Ntar saya tawarin juga ke teman-teman yang mau usaha, karena usaha itu nggak harus dengan modal yang banyak, bener nggak Mas Tama? Iya, bener Dan banget. luar biasa. Saya ngutipnya di situ gitu. Nah, Mas Ardi sendiri sampai dengan ini mungkin mau menginjak 1 bulan nih, gimana kesannya? Kesan aja nih. Kalau saya masih menikmati proses karena Luar biasa. ini kan pengalaman baru ya untuk berkecimpung di dunia bisnis kopi apalagi itu benar-benar baru. Jadi saya pribadi masih menikmati prosesnya. Jadi mau berapapun dapat, berapapun yang datang, nikmati dulu kopinya, Nikmati dulu kopinya, nikmati dulu alurnya Iya, gitu ya nikmati kan, dulu sambil alurnya. santai sambil jalan gitu. Ya betul. Benar. Gitu. Biasa. Oke Mas Tama, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan Mas Tama untuk teman-teman yang mau buka Iya. kedai Cosm Express ini kan. Khusus Saran segmen. saya sampai saat ini bisnis kopi itu terus trending ya, terus berkembang dari sejak 2 dekade yang lalu. Itu malah ibarat kayak jamur di musim hujan. Iya. Jadi di mana-mana Semakin buka mengembang. kopi. Iya, bahkan di tengah pandemi itu ada yang kapitalnya bahkan sampai miliaran di Tulungagung. Di Tulungagung Itu yang sendiri. luar biasa. jadi menurut saya kopi itu bisa digarap dari segmen manapun, segmen menengah ke atas kah, upper level, middle up, middle, lower level atau middle low gitu. Nah, segmen Cosm Express ini lebih ke arah middle, jadi bisa masuk ke sebenarnya ke segala segmen. Oke. Tergantung gimana kita mempromosikan bisnis kita, mengenalkan bisnis kita kepada masyarakat luas. Seperti yang tadi dilakukan Mas Ardi, Mas Ardi ini giat banget, intens banget berpromosi. Iya benar. Memang promosi itu salah satu elemen yang tidak bisa dilepaskan dari bisnis. Bisnis. Ya, ada 4 itu yang di segmen Segmen sebelum-sebelumnya. sebelumnya kemarin sudah dijelaskan Kayak gitu. sama Mas Tama, luar Nah, biasa itu. untuk itu jadi Cosm Express ini saya setting, saya formulasikan untuk bisa fast break even point dengan modal apa namanya startup, gimana caranya bisa balik modal dalam waktu 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan Iya. sudah balik modal. Selanjutnya profit. Terus gitu. selanjutnya profitnya sendiri. Luar biasa teman-teman. Oke. Mengerti banyak tentang kedai Cosm Express ya kan. Nah, gini Mas, apa namanya? Teman-teman untuk mereka menikmati kedai Cosm Express kan mereka harus apa namanya datang, tapi nggak harus datang juga ya kan? Iya. Dimana dia juga bisa take away, benar nggak sih Mas? Betul, ya. Kami udah ada di GrabFood juga. GrabFood juga tuh, gitu. Jadi kalau misalkan buka apa namanya GrabFood pasti ada nanti ya. Ya, pasti ada. Bisa Cosm cek di Express. Cosm Express gitu. Ya, gitu. Oke, Mas Tama mungkin ada
quotes atau tambahan dari Mas Ardi dulu mungkin untuk seperempat jalan yang mau pengen usaha. Quotes-nya Hmm, nikmati proses, benar. berhenti protes. Menikmati proses, berhenti protes, luar biasa. Oke, terus jangan hanya berpangku tangan pada saat sudah berfranchise dengan Kedai Kosim, karena Kedai Kosim sudah punya nama, tapi juga berusaha, bener nggak Mas Tama? Ya, betul. Ya, kan? Oke, mungkin dari Mas Tama? Betul, betul. Kalau saran dari aku sih, Gimana? saat ini kan Febian kan kerja ya di Iya, salah bener. satu korporasi yang cukup besar ya. Amin, amin, alhamdulillah, Mas. Jadi kalau menurut saya sih jangan jadikan itu sebagai batu loncatan. Jadi apa yang Febian dapat di perusahaan itu ilmu-ilmunya ketika sudah terkumpul dirasa cukup untuk ilmunya, segeralah untuk buka usaha sendiri. Karena gimana pun juga kalau saya mengutip kata-katanya Bob Sadino ya, setinggi apapun pangkat kamu di perusahaan, kamu tetaplah karyawan. Tapi Oke. sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosmu sendiri. Luar gitu. biasa, kita akan buka di sampingnya Mas Ardi. Segera buka. Pasti, Mas. Oke. Dukung. Oke, siap. Oke, obrolan ini sangat menarik lagi ya teman-teman terkait Kedai Kosim Express. Oke, kita tutup dulu ya mungkin karena sudah larut juga ya Mas ya. Oke, buat teman-teman semua silakan kalau misalkan mau berfranchise di Kedai Kosim Express nanti bisa hubungi Mas Tama dengan di IG-nya ya Mas ya, Kedai di Kosim. Instagram. Kemudian kalau misalkan mau pesan di Kedai Kosim Express kita udah bisa lewat GoFood, bener nggak? Betul. Oke. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari kita. Dari saya Febian cukup. Saya Tama. Saya Ardi. Sampai ketemu lagi di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa.